Bayangkan kamu sedang duduk di meja kerja. Niat awalnya sederhana, hanya ingin menyelesaikan tugas yang harus segera dikumpulkan. Laptop sudah menyala, kertas catatan ada di samping, bahkan secangkir kopi masih hangat di meja. Semua terasa siap untuk mulai. Tapi baru 5 menit fokus, tiba-tiba muncul dorongan kecil di kepala. Iseng buka ponsel sebentar saja. Awalnya hanya ingin cek notifikasi, tapi tanpa sadar jari langsung membuka TikTok atau Instagram. Satu video lewat, lalu video berikutnya muncul, dan begitu seterusnya. Waktu berjalan begitu cepat. Yang seharusnya hanya 5 menit terbuang berubah menjadi setengah jam, bahkan 1 jam. Tugas yang tadi sudah siap dikerjakan masih belum tersentuh sama sekali. Rasanya kesal, tapi anehnya hal ini terus berulang lagi dan lagi. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada kamu. Hampir semua orang pernah mengalaminya. Otak kita sebenarnya ingin fokus, tapi lingkungan penuh dengan gangguan yang selalu menarik perhatian. Dan setiap kali kita kalah oleh distraksi itu, kita kehilangan energi, kehilangan waktu, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Inilah masalah besar di zaman sekarang. Konsentrasi kita mudah sekali pecah. Otak manusia sebenarnya tidak diciptakan untuk menghadapi ratusan notifikasi, informasi, dan godaan visual setiap hari. Dahulu orang hanya perlu fokus pada satu hal penting, entah berburu, bercocok tanam, atau berdagang. Sekarang, dalam 1 menit saja ada begitu banyak suara yang berebut perhatian. Mulai dari dering pesan, notifikasi email, iklan yang muncul tiba-tiba, sampai keinginan sendiri untuk membuka media sosial hanya karena bosan. Masalahnya, setiap kali kita kehilangan fokus, kita bukan hanya kehilangan waktu. Penelitian menunjukkan bahwa ketika perhatian teralihkan, butuh sekitar 20 menit bagi otak untuk kembali ke tingkat konsentrasi semula. Bayangkan, jika dalam 1 jam bekerja kamu terganggu 3 kali saja, sebenarnya kamu sudah kehilangan hampir seluruh kualitas fokusmu. Akibatnya jelas terasa. Pekerjaan yang seharusnya bisa selesai dalam 1 jam berubah menjadi 3 jam. Energi terkuras lebih banyak karena otak dipaksa bolak-balik berpindah tugas. Dan parahnya lagi, semakin sering kita terganggu, semakin mudah pula otak kita membentuk kebiasaan buruk untuk mencari distraksi berikutnya. Gangguan ini juga membawa dampak yang lebih luas. Ketika produktivitas turun, rasa percaya diri ikut menurun. Kamu jadi merasa bersalah karena tidak bisa memaksimalkan waktu. Semakin sering itu terjadi, semakin sulit rasanya untuk menjaga semangat dan disiplin. Pada akhirnya, bukan hanya pekerjaan yang terganggu, tapi juga perasaan, motivasi, bahkan potensi keuanganmu. Karena pada dasarnya, fokus adalah fondasi yang menentukan apakah ide, usaha, atau pekerjaanmu bisa menghasilkan hasil nyata, atau hanya berhenti di rencana. Poin pertama, buat to-do list malam sebelumnya. Bayangkan kamu besok punya jadwal padat, ada kerjaan kantor, urusan keluarga, dan target pribadi yang ingin dicapai. Kalau kamu tidak menulis rencana dari malam, besoknya kamu akan kebingungan menentukan mana dulu yang harus dikerjakan. Akhirnya, kamu mulai dari hal kecil yang tidak penting, lalu merasa kehabisan waktu untuk hal yang lebih besar. Dengan menulis to-do list malam sebelumnya, besok pagi kamu tinggal mengikuti peta yang sudah jelas. Misalnya, jam 8-9 untuk menyelesaikan laporan kerja, jam 10 untuk meeting, siang untuk urusan pribadi. Semua terasa lebih ringan karena kamu sudah menata prioritas. Poin kedua, atur waktu kerja dengan timer. Pernahkah kamu mencoba mengerjakan sesuatu tanpa melihat waktu, lalu tiba-tiba sudah berjam-jam tapi hasilnya sedikit? Itu karena otak manusia mudah teralihkan jika tidak ada batas. Coba pakai timer. Misalnya kamu sedang belajar untuk ujian, set timer 25 menit, lalu benar-benar fokus membaca dan mencatat. Setelah itu, ambil istirahat 5 menit untuk minum atau meregangkan badan. Dengan cara ini, otakmu tahu ada ritme kerja. Seperti ketika olahraga, ada fase sprint dan fase istirahat. Hasilnya jauh lebih efektif daripada maraton panjang tanpa henti. Poin ketiga, fokus di satu tugas saja atau single tasking. Banyak orang berpikir multitasking itu keren, padahal seringkali malah merugikan. Misalnya, kamu sedang mengetik laporan sambil sesekali membalas pesan WhatsApp. Otakmu dipaksa bolak-balik berpindah, hasilnya laporan jadi berantakan dan pesan pun tidak benar-benar dipahami. Bandingkan dengan single tasking, di mana kamu hanya mengerjakan laporan sampai selesai, baru kemudian membalas pesan. Hasilnya lebih rapi, waktunya juga lebih singkat. Ini mirip seperti memasak, ketika kamu fokus pada satu masakan, hasilnya lebih enak daripada mencoba menggoreng, merebus, dan memanggang sekaligus.
Poin keempat, matikan ponsel atau media sosial saat bekerja. Kita sering bilang hanya ingin mengecek sebentar, tapi sekali membuka ponsel, waktu bisa terbuang lama. Misalnya kamu sedang mengerjakan desain, lalu ponsel berbunyi karena ada notifikasi Instagram. Kamu buka sebentar, ternyata ada pesan, ada komentar. Lalu tanpa sadar kamu scroll timeline. 15 menit hilang begitu saja, padahal desainmu masih setengah jalan. Dengan mematikan ponsel atau menaruhnya di ruangan lain, kamu memutus rantai distraksi itu. Sama seperti saat berkendara, kamu butuh konsentrasi penuh. Jadi wajar kalau harus menyingkirkan hal-hal yang bisa bikin lengah. Poin kelima, gunakan musik fokus. Pernahkah kamu mencoba belajar di kafe yang ramai dan sulit berkonsentrasi? Lalu ketika kamu mengenakan earphone dan memutar musik instrumental, tiba-tiba semua kebisingan terasa hilang. Itulah kekuatan musik fokus. Misalnya kamu memilih lofi hip-hop atau suara hujan, otakmu merasa lebih tenang dan stabil. Seperti menciptakan ruang kerja pribadi di tengah keramaian, musik membantu pikiran tetap berada dalam jalur yang kamu tentukan. Ada satu pengalaman pribadi yang benar-benar membuat saya sadar betapa berharganya fokus. Waktu itu saya sedang menyiapkan materi untuk video channel ini. Saya sudah menyiapkan laptop, buku catatan, dan segelas kopi. Niatnya sederhana, hanya butuh 1 atau 2 jam untuk menyelesaikan naskah. Tapi, baru 5 menit mengetik, ponsel saya berbunyi. Ada notifikasi dari grup WhatsApp. Saya pikir tidak ada salahnya melihat sebentar. Tapi setelah membalas, saya malah tergoda membuka Instagram. Dari Instagram, saya lanjut melihat video di TikTok. Rasanya menyenangkan, tapi waktu berjalan begitu cepat. Saat saya menoleh ke jam dinding, ternyata sudah hampir 1 jam berlalu, dan naskah saya masih kosong. Di momen itu, saya merasa kesal dengan diri sendiri. Bukannya produktif, saya justru kehilangan waktu. Dan lebih buruknya, rasa bersalah mulai muncul. Saya merasa tidak disiplin, merasa gagal mengendalikan diri, padahal yang saya butuhkan hanya sedikit konsentrasi. Rasa bersalah ini membuat energi saya terkuras. Akhirnya saya malah semakin sulit kembali ke pekerjaan utama. Besoknya, saya memutuskan mencoba cara berbeda. Malam sebelumnya, saya menulis to-do list sederhana. Saya tulis 3 hal yang harus saya lakukan, salah satunya menulis naskah. Keesokan paginya, saya menaruh ponsel di ruangan lain. Lalu saya pasang timer selama 25 menit dan memutar musik lofi. Awalnya agak canggung karena biasanya saya selalu ditemani notifikasi. Tapi perlahan-lahan saya mulai tenggelam dalam tulisan. Saya mengetik tanpa sadar waktu berjalan. Saat alarm timer berbunyi, saya tersadar. Dalam 25 menit, saya sudah menulis hampir setengah naskah. Sesuatu yang sebelumnya butuh waktu berjam-jam. Rasanya luar biasa. Bukan hanya karena pekerjaan selesai lebih cepat, tapi juga karena saya merasa kembali memegang kendali atas diri sendiri. Fokus yang sederhana ini memberi saya rasa percaya diri yang hilang kemarin. Sejak hari itu, saya belajar bahwa fokus bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Fokus harus dilatih dan dijaga dengan sistem. Distraksi tidak pernah hilang, tetapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Sama seperti seorang atlet yang berlatih setiap hari untuk mengendalikan tubuhnya, kita juga perlu melatih diri untuk mengendalikan perhatian kita. Pengalaman ini mengingatkan saya pada sebuah kutipan dari Bill Gates. Ia pernah berkata bahwa orang sukses itu bukan orang yang paling pintar, melainkan orang yang paling bisa menjaga fokusnya. Saya mulai paham, ternyata benar. Fokus bukan sekadar soal produktivitas, tapi juga tentang bagaimana kita membangun kepercayaan diri, kedisiplinan, dan bahkan masa depan kita sendiri. Dari pengalaman tadi kita bisa melihat bahwa distraksi memang tidak bisa dihapus sepenuhnya. Notifikasi, media sosial, rasa ingin tahu, semua itu selalu ada di sekitar kita. Tapi kabar baiknya, kita tidak harus kalah. Kita bisa melatih diri untuk mengendalikan fokus dengan cara sederhana. Mulai dari menulis to-do list malam sebelumnya agar besok tidak bingung, menggunakan timer supaya otak punya ritme kerja yang jelas, membiasakan diri single tasking agar hasil lebih berkualitas, menyingkirkan ponsel supaya pintu distraksi tertutup, sampai menciptakan suasana kerja dengan musik fokus. 5 langkah ini terdengar sepele, tapi justru kekuatannya ada di kesederhanaannya. Karena semakin sederhana sistemnya, semakin mudah kita menerapkannya setiap hari. Dan ketika fokus menjadi kebiasaan, hidup akan terasa lebih ringan. Pekerjaan selesai lebih cepat, waktu terasa lebih panjang, dan kepercayaan diri pun meningkat. Fokus itu ibarat otot. Semakin sering kita melatihnya, semakin kuat ia bertahan.
Dan semakin kuat fokusmu, semakin besar pula peluangmu untuk mewujudkan tujuan yang kamu inginkan. Entah itu dalam belajar, bekerja, maupun membangun masa depan finansial. Sekarang, coba kamu pilih satu dari 5 cara tadi dan praktikkan mulai hari ini. Rasakan perbedaannya. Lalu perlahan-lahan tambah langkah lain sampai fokusmu benar-benar terlatih. Dan kalau kamu ingin naik level, ada satu metode bernama Deep Work yang bisa membuatmu bekerja dengan konsentrasi super tajam. Itu akan saya bahas di video berikutnya. Jadi pastikan kamu sudah subscribe channel Still Balance dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton, semoga tips ini bermanfaat dan bisa membantu kamu menjadi lebih produktif. Ingat, fokus adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan. Keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.